Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini kita akan fokus mengupas dua ayat terakhir tentang etos kerja dalam Islam. Barangkali teman-teman sudah mengakses dan menyaksikan, menonton juga merenungi video-video sebelumnya, mungkin merasa wah ini Al-Insyirah ini luar biasa ternyata hikmah di balik ayat-ayatnya. Yang terakhir ini juga tidak kalah luar biasa. Tidak kalah luar biasa, maka kita harus kaji dulu ayat yang terakhir supaya nanti ketika kita membaca surah Al-Insyirah meresap dalam tubuh kita setiap hikmah-hikmah ayat yang ada dalam surah Al-Insyirah. Fokusnya adalah tentang etos kerja dalam Islam di dua ayat terakhir surah Al-Insyirah. Nah, dua ayat terakhir itu adalah فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Secara arti, kalau yang ayat ke-7 فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, jika kita selesai suatu urusan yang tentu tadi urusannya mengandung kesulitan gitu ya, mengandung beban, kemudian ada kemudahan di balik itu, maka jika sudah selesai kita kerjakan urusan yang lain dengan kesungguh-sungguhan. Fansab, dengan kesungguh-sungguhan, maka kerjakanlah urusan yang lain dengan serius ya, dengan profesional. Ini ajaran Islam nih, mengajarkan etos kerja yang seperti ini. Bukan berarti sama dengan kita tidak boleh istirahat, tidak. Di beberapa ayat juga mengatakan diciptakannya malam itu untuk istirahat, itu sunatullah. Istirahat itu mutlak, manusia butuh istirahat karena memang fisik kita ini tidak untuk diciptakan tujuannya untuk bekerja terus-menerus, tidak. Tapi ada masanya fisik kita diistirahatkan untuk regenerasi sel dan sebagainya. Nanti kita ada pembahasan tersendiri terkait itu. Nah, tapi tidur kita bukan tidur seperti gaya anak zaman sekarang ya, fokusnya rebahan, pekerjaannya cuma di atas kasur, menambah waktu jam tidur, segala macam. Tidak seperti itu, sekedar memenuhi sunatullah, rasa kantuk, rasa lelah. Tujuannya adalah untuk recharge, mengisi tenaga sehingga kita siap untuk mengemban amanah-amanah tauhid yang diamanahkan Allah kepada kita. Nah itu etos kerja Islam ini dibahas di surah Al-Insyirah. Nah, sudah dikasih motivasi bahwa al-yusr ya, diapit oleh dua yusron atau lebih yusron, maka jika sudah selesai bertemu dengan kemudahan, selesai semua urusan, kerjakan urusan yang lain dengan kesungguhan. Saya sering mendengar, Mr. Enel sering mendengar ada orang yang bercita-cita nanti di usia 40 atau 50 ke atas pinginnya santai, pinginnya tinggal tidur, uang datang sendiri, misalnya begitu ya, konsep materialis misalnya. Tapi kita coba lihat sejarah Nabi diutus oleh Allah, dipilih jadi utusannya, jadi Rasul Allah itu usia 40 tahun. Bayangkan usia 40 tahun. Sampai 63 tahun masa akhir beliau di dunia ini, ternyata 23 tahun sisa usia beliau dioptimalkan betul untuk menegakkan ajaran tauhid. Ya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun sisanya di Madinah. Wah, ini menunjukkan ke kita bahwa tidak ada batas berhenti bekerja kita kecuali kematian atau sekedar memenuhi rasa lelah untuk istirahat. Nah, ini etos kerja yang harus dipegang oleh orang-orang Islam. Kalau misalnya ini dipegang, jangankan negara Jepang, jangankan negara Amerika, jangankan negara Cina, kita libas semua negara itu dengan etos kerja khas orang Islam. Satu yang khas lagi yang membedakan kita dengan ajaran-ajaran di negara lain terkait etos kerja adalah di ayat terakhir surah Al-Insyirah. Wa ila rabbika farghab. Kerja kita itu ada motifnya, ada azasnya. Kita arahkan semua pekerjaan kita itu hanya mengharapkan ridhonya Allah, hanya mengharapkan kesukaannya Allah, dipersembahkan semuanya itu untuk Allah. Nah, maka ini jadi motivasi spiritual untuk kita. Tenaga kita tidak akan habis-habis. Kenapa? Karena kerja kita, gerak langkah kita, setiap kesusahan, beban yang kita tanggung ketika kita bekerja, kita hanya tujukan untuk mengharap ridhonya Allah. Akhirnya kekuatan datang terus, muncul terus kekuatannya, dan mengharapkan pertolongan semata-mata dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya menyembah Allah, dan kepada Allah lah kami atau kita mohon pertolongan. Nah, ini dua azas kerja ini yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kerja keras gitu ya, profesional bukan berarti tidak istirahat, tidak.
sesuai dengan kadarnya, sungguh-sungguh dalam mengerjakan. Ini kan orang yang profesional dengan azas kerja. Pekerjaannya bukan untuk materi, bukan untuk sekedar mengejar pangkat, bukan untuk mengejar kedudukan semata, tapi diarahkan semuanya untuk mengharapkan ridhonya Allah semata. Sehingga ketika kita sudah menutup mata, sudah tidak bisa bekerja lagi, beramal lagi, harapan kita, amal kita tetap bisa mengalir. Kita mendapatkan ridhonya Allah. Ini keren sekali. 2 ayat terakhir ya di surah Al-Insyirah harus kita renungi, kita praktekkan. Silakan dipraktekkan profesionalisme dalam urusan masing-masing, di kerjaan masing-masing, tapi jangan lupa azas kerja kita adalah mengharapkan ridhonya Allah, bukan sekedar kejar materi, pangkat, kedudukan, apalagi ngejar wanita untuk yang laki-laki ya. Nah, itu bisa jadi pelajaran kehidupan kita. Terima kasih, semoga dapat direnungi. Sampai jumpa di video berikutnya.